Gimana jadinya kalau cewek yang selama ini kamu kira selalu mencintai kamu dan gak akan pernah meninggalkanmu, tiba-tiba berpaling kepada orang lain. Itulah yang terjadi pada Minchul saat ia menyadari kalau Haesu mungkin udah gak peduli padanya dan milih nganu sama cowok lain. Minchul selalu nyalahin Haesu atas semua penderitaan yang ia alami dan ngerasa percaya diri kalau dia masih cukup ganteng untuk memikat perempuan lain. Atas dasar pemikiran itulah, Minchul memilih berselingkuh dengan Ari dan ngerasa yakin kalau Haesu gak akan pernah ninggalin dia. Namun, pemikirannya berubah saat ia bertemu dengan Taeha di rumah Haesu. Apalagi Taeha terang-terangan menunjukkan bukti kalau dia udah having fun together dengan Haesu. Minchul yang belum bisa nerima kenyataan kalau Haesu punya laki-laki lain di dalam hidupnya, lantas memilih untuk mencari Haesu dengan mendatangi tempat kerja Haesu. Tapi Minchul nggak mendapat informasi apapun karena Haesu udah lama resign dari tempat itu. Minchul juga berusaha cari pinjaman di bank untuk melunasi utang-utangnya. Tapi bank menolak pengajuan pinjamannya karena Minchul masih memiliki tunggakan utang-utang lain yang belum dibayar. Sementara itu, Haesu yang lagi kangen sama Taeha cuma bisa menghirup aroma parfum Taeha dari kemejanya untuk mengurangi sedikit kerinduannya pada Taeha. Saking kangennya, Haesu bahkan membayangkan Taeha yang tiba-tiba muncul dan menariknya ke dalam pelukannya, bermaksud untuk berbagi momen kehangatan dengan Haesu. Namun, Haesu sepertinya masih kepikiran dengan pekerjaan Taeha yang mungkin aja always having fun together dengan para wanita. Karena nggak bisa tidur akibat overthinking, Haesu lantas meraih kemeja Taeha dan mengenakannya. Haesu ngebayangin kalau dia lagi dipeluk sama Taeha karena kemeja itu sangat nyaman dan memiliki aroma Taeha yang begitu khas serta menenangkan. Keesokan harinya Taehi nampak kesal karena dia nggak mendapat informasi berguna tentang Taeha. Semua teman sekolah Taeha memuji Taeha yang baik dan perhatian sama mereka, meski Taeha memiliki sifat yang pendiam dan misterius. Mereka juga memberitahu Taehi tentang Hiji yang cukup akrab dengan Taeha, dan juga tentang Hiji yang kayaknya naksir sama Taeha, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena udah muak dengerin segala pujian untuk adiknya, Taehi pun nyuruh pengawalnya untuk mencari informasi tentang Hiji. Taehi nggak habis thinking kenapa dia nggak mendengar satupun informasi tentang kisah cinta Taeha, bahkan di sekolah. Meski begitu, ia menolak percaya kalau Taeha nggak tertarik pada wanita, karena darah keluarga Beom mengalir deras dalam diri Taeha. Taehi ngerasa yakin kalau Taeha pasti memiliki seorang wanita yang sangat ia cintai di luar sana. Di sisi lain, Lee Jae lagi-lagi nggak habis thinking sama kelakuan Taeha yang minta buat diajarin cara menjahit. Dengan penampilan dan wajah yang sama persis dengan ayahnya, Taeha seharusnya menjadi seorang bos gangster yang kejam dan bermain-main dengan para wanita, bukannya menyulam gambar hati di boneka teddy bear. Gak cuma itu, Taeha juga terus-terusan mengenakan kemeja pemberian Haesu, which is hal itu malah bikin Taeha beneran kelihatan seperti seorang rentenir. Lee Jae kemudian bertanya kenapa Taeha nggak menemui Haesu akhir-akhir ini. Taeha bilang kalau dia percaya pada Haesu yang udah janji bakal menghubungi duluan kalau dia kangen sama Taeha. Tapi entah kenapa, Lee Jae merasakan firasat buruk yang bikin dia uneasy. Meski begitu, dia nggak bilang apa-apa sama Taeha dan memilih untuk lebih waspada. Sementara itu, pengawal Taehi nampak mendekati Hiji yang lantas memberikan informasi tentang wanita yang disukai oleh Taeha. Setelah mendapat informasi itu, Taehi makin nggak habis thinking sama kelakuan Taeha yang bucin banget sama seorang janda yang usianya bahkan lebih tua dari Taehi. Taehi pun menjadi penasaran dengan wanita itu dan berniat untuk mencari informasi lebih jauh tentang seorang wanita parubaya yang udah having fun together sama pria yang usianya 10 tahun lebih muda. Malam harinya, Haesu akhirnya bertemu dengan Taeha, tapi Haesu malah overthinking saat melihat penampilan Taeha yang seperti seorang eksekutif muda kaya raya. Menyadari kalau Haesu merasa cemburu, Taeha lantas menarik Haesu ke dalam dekapannya dan meminta Haesu meninggalkan tanda itu lagi, agar semua orang tahu kalau Taeha adalah milik Haesu. Di tempat lain, ibunya Taehi nampak mendatangi Chairman Taeju untuk meminta izin agar ia bisa mengundang Taehi menghadiri pamerannya. Ia ingin putra satu-satunya hadir untuk menemaninya, seenggaknya untuk membungkam rumor kalau keluarga Beom sedang bertikai satu sama lain. Secara nggak terduga, Chairman Taeju langsung memberikan izin, seraya meminta ibunya Taehi untuk memperlakukan Taehi dengan baik. Ibunya Taehi sontak aja menjadi tertegun karena baru kali ini Chairman Taeju langsung menyetujui permintaannya. Keesokan harinya, Haesu baru aja pulang kerja saat dia melihat Ari dari kejauhan. Haesu sontak saja menjadi panik karena dia nggak bisa menghindari selingkuhan Minchul itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa juga Haesu harus takut dan menghindar dari Ari? Kan Haesu nggak salah. Meski begitu, Haesu tetap berusaha menghindar hingga Taeha akhirnya datang untuk menolongnya. Taeha yang mengetahui keresahan Haesu, lantas memberikan sebuah boneka teddy bear sebagai hadiah. Haesu nampak seneng banget mendapat boneka itu, karena seumur hidupnya, ia nggak pernah dikasih boneka oleh siapapun. Taeha kemudian ngajak Haesu untuk bolos kerja, sementara Lee Jae yang bakal gantiin Haesu kerja part-time di restoran. Saat lagi jalan bareng, Haesu menyadari kalau semua orang
akan menghindar, bahkan bersikap sopan jika mereka nggak sengaja menabrak Taeha. Meski usianya masih muda, Taeha memang memiliki aura yang begitu karismatik sehingga orang-orang merasa segan padanya. Menyadari kalau Taeha sengaja memamerkan bekas cupang yang terpampang jelas di lehernya, Haesoo pun bergegas mengancingkan kerah baju Taeha karena dia nggak pengen orang-orang menggunjingkan hal buruk tentang Taeha. Tapi emang dasar si Haesoo labil banget. Sesaat kemudian, dia malah ngebuka lagi kancing baju Taeha, sengaja memperlihatkan bekas cupang itu sebagai tanda kalau Taeha adalah miliknya. Taeha cuma tertawa kecil melihat tingkah Haesoo, sekaligus ngerasa seneng karena Haesoo sekarang udah menganggap dirinya sebagai seorang kekasih. Di sisi lain, Lee Jae rupanya menyadari kalau ia sedang diawasi, dan entah kenapa mereka sengaja membiarkan dirinya tahu kalau ia sedang diawasi. Lee Jae pun segera mengonfrontasi orang itu, dan menanyakan siapa yang sudah mengirimnya. Gak cuma Lee Jae, Taeha juga menyadari kalau ia sedang diikuti. Taeha sebenarnya udah biasa diikuti seperti itu, tapi kehadiran mereka kali ini terlalu mencolok seolah-olah mereka ingin Taeha tahu kalau ia sedang diawasi. Taeha berusaha menjaga sikap karena ia nggak ingin Haesoo panik, tapi secara nggak terduga, Haesoo malah menarik tangannya, lalu bergegas mengajak Taeha pergi dari sana. Mereka terus berlari menyusuri ganggang sempit dan gelap. Haesoo nyaris putus asa karena ia nggak tahu lagi harus lari kemana. Ia mengira kalau Taeha sedang diikuti oleh penagih utang. Taeha yang sering terluka dan matanya yang selalu waspada dengan keadaan di sekitarnya, membuat Haesoo berpikir kalau Taeha selama ini sering dikejar oleh para penagih utang. Mereka akhirnya masuk ke sebuah toko yang menjual mainan dewasa, yang mana hal itu sontak aja bikin Haesoo ngerasa canggung. Haesoo berdalih kalau dia pengen membeli sesuatu, tapi Taeha tahu kalau Haesoo cuma pura-pura. Pada akhirnya, Haesoo membeli sebuah borgol seraya bilang kalau dia pengen memberi pelajaran kepada seseorang yang keras kepala dan susah diatur. Setelah itu, mereka melanjutkan pelarian mereka di bawah guyuran hujan. Pada momen itu, Taeha lantas memeluk Haesoo, seraya memintanya untuk terus kabur bersamanya. Mereka kemudian pergi ke tempat karaoke di mana Haesoo lantas menanyakan tentang pekerjaan Taeha. Mendengar pertanyaan itu, Taeha cuma bisa tertegun dan malah balik bertanya apakah Haesoo segitu frustasinya pengen tahu tentang pekerjaannya. Haesoo nggak tahu aja sih kalau Taeha sebenarnya adalah seorang CEO perusahaan besar dan berasal dari keluarga old money yang sangat disegani. Taeha kemudian mengungkapkan kalau semua yang ia lakukan bersama Haesoo merupakan yang pertama kali baginya. Taeha lantas mencium Haesoo untuk membuktikan kalau Haesoo adalah satu-satunya wanita yang ia cintai dalam hidupnya. Taeha rela memberikan seluruh dunianya kepada Haesoo, bahkan ia rela hancur demi membuat Haesoo bahagia. Taeha juga telah memberikan semua pertama kalinya kepada Haesoo, dan oleh karena itu, Taeha pun meminta Haesoo untuk mencintainya. Dalam perjalanan pulang, Taeha bertemu dengan seorang gadis kecil yang ingin bermain dengannya, karena Taeha membawa boneka teddy bear. Taeha pun setuju untuk bermain sebentar dengan gadis kecil itu, tapi Haesoo malah ngerasa uneasy saat melihat mereka. Haesoo rupanya teringat masa lalu saat ia divonis nggak bisa hamil, which is hal itu bikin dia sedih dan sangat terpukul. Haesoo pun seketika jadi bad mood, sehingga Taeha berpikir kalau Haesoo marah padanya. Taeha lantas bertanya apakah Haesoo baru aja memikirkan tentang Minchul, dan Haesoo bahkan nggak membantah hal itu. Taeha yang tadinya udah seneng banget karena mengira kalau hari itu hanya untuk mereka berdua, ternyata harus menelan kekecewaan karena Haesoo masih memikirkan Minchul. Taeha kemudian mencium Haesoo dengan tidak sabar, berusaha mengenyahkan bayangan Minchul dari benak Haesoo, tapi Haesoo malah mendorongnya menjauh dan menyuruh Taeha pulang. Meski enggan, Taeha akhirnya melepaskan Haesoo, lalu pergi dari sana dengan perasaan patah hati. Di sisi lain, setelah mendapat informasi tentang Haesoo, Taehi pun memutuskan untuk memeriksa sendiri gimana penampilan wanita yang dicintai oleh adiknya. Taehi diam-diam mengamati Haesoo dari kejauhan dan mengakui kalau Haesoo emang cantik dan bodinya juga bagus. Wajarlah kalau Taeha bucin banget sama dia. Namun Taehi sepertinya berniat merencanakan sesuatu karena ia lantas memerintahkan pengawalnya untuk mencari lebih banyak informasi tentang Haesoo, bahkan jadwal kerja dan di mana aja dia bekerja part-time. Gak lama kemudian, Taehi menemui ibunya yang kelihatan udah kangen banget sama Taehi karena mereka gak ketemu selama 2 tahun. Taehi dan ibunya sepertinya punya hubungan dekat, tapi mereka harus hidup terpisah karena aturan dari Chairman Taeju. Ibunya Taehi lantas memberitahu kalau Chairman Taeju telah memberikan izin kepada Taehi untuk menghadiri pameran ibunya sebagai wakil dari keluarga Beom. Hal itu merupakan langkah yang bagus dan menguntungkan bagi Taehi, karena selama ini Chairman Taeju selalu tertutup dan sangat menjaga privasi terkait anak-anaknya. Jika Taehi muncul di pameran sebagai putra dari Chairman Taeju, maka dapat dipastikan kalau Chairman Taeju sudah mempertimbangkan Taehi sebagai calon pewarisnya. Taehi sih seneng-seneng aja dengan keputusan ayahnya. Meski selama ini ia hidup sangat nyaman dan bahagia sebagai putra dari konglomerat kaya raya, tapi Chairman Taeju nggak pernah memperkenalkannya kepada publik. Bahkan ia juga nggak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang dari ayahnya.
Taehi kemudian teringat pada Haisu seraya memikirkan cara terbaik sekaligus tersadis untuk menyakiti Taeha dengan melibatkan Haisu. Sampai kapanpun, Taehi nggak bakal membiarkan Taeha menghalangi jalannya untuk menjadi satu-satunya pewaris ayah mereka. Sementara itu, Taeha dan Lee Jae nampak datang ke kantor, di mana Lee Jae memberitahu kalau Haisu mengirim pesan padanya. Tapi Taeha nampak nggak peduli dan nyuruh Lee Jae untuk nggak ngebales pesan itu. Saat koleganya memberitahu kalau Chairman Taeju memanggilnya, Taeha seketika teringat masa lalu saat dia berusaha keras menyakiti dirinya sendiri, hanya untuk terlihat berbeda dari ayahnya. Taeha sangat muak karena orang-orang terus mengatakan betapa miripnya dia dengan Chairman Taeju, seorang pria berhati dingin, yang bahkan gak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Taeha pun bersumpah kalau dia gak ingin tumbuh dewasa menjadi seperti ayahnya. Saat Taeha datang menemuinya, Chairman Taeju memberitahu kalau ibunya Taehi akan menyelenggarakan pameran, dan ia ingin Taeha menghadiri pameran itu sebagai putranya. Taeha sebenarnya ogah, karena ibunya Taehi pasti nggak mengharapkan kehadirannya di sana. Tapi ia juga nggak bisa menolak perintah Chairman Taeju dan dengan enggan mengiyakannya. Malam harinya, Taeha yang udah kangen banget sama Haisu, lantas datang ke rumah Haisu dan menemukan Haisu yang lagi rebahan sambil memeluk boneka teddy bear pemberiannya. Nggak cuma itu, Haisu juga mengenakan kemeja Taeha dan membiarkan barang-barang Taeha berserakan di sekitarnya, karena Haisu ternyata juga udah segitu kangennya sama Taeha. Tanpa pikir panjang, Taeha langsung mendekati Haisu dan menciumnya dengan penuh kerinduan. Haisu mengira kalau kehadiran Taeha cuma mimpi, tapi Taeha membuktikan eksistensi yang nyata dengan memberikan sentuhan-sentuhan lembut penuh kehangatan yang sudah sangat didambakan oleh Haisu. Taeha memperdalam ciumannya, membiarkan gejolak perasaannya mengalir memenuhi Haisu hingga lubuk hatinya yang terdalam. Seiring makin dekatnya momen kehangatan mereka berdua. Menyadari fokus Haisu teralihkan, Taeha lantas menggulung lengan bajunya dan merangkul Haisu lebih dekat ke dalam dekapannya. Taeha mengira kalau Haisu lagi mikirin Minchul, padahal Haisu sama sekali nggak kepikiran sama yang lain karena selama ini cuman Taeha yang selalu memenuhi hati dan pikirannya. Tapi Taeha sepertinya udah terlanjur salah paham sehingga gerakannya menjadi tak terkendali. Seolah-olah ia ingin mengenyahkan jejak Minchul sepenuhnya dari hidup Haisu. Mengetahui hal itu, Haisu lantas meminta maaf pada Taeha, berharap Taeha dapat memaafkannya sekaligus menyadari kalau mulai saat ini, ia hanya akan memberikan segenap perhatian dan kasih sayangnya kepada Taeha. Keesokan harinya, Haisu terbangun dalam dekapan Taeha. Mereka kemudian pergi bekerja bersama-sama sambil bergandengan tangan. Haisu lantas teringat momen ketika Taeha bermain boneka dengan seorang gadis kecil, which is hal itu malah bikin Haisu membayangkan gimana jadinya kalau Taeha punya anak perempuan yang wajahnya sama persis seperti dirinya. Taeha pasti bakal jadi ayah yang baik dan sayang banget sama anak-anaknya. Tuh kan, kalau gini ceritanya, jadi pengen buru-buru lihat Daddy Taeha gendong anaknya deh. Singkat cerita, Taeha pun berangkat kerja dengan perasaan gembira karena sekarang ia mengetahui kalau Haisu mencintainya. Di tengah kerja, Taeha bahkan gak berhenti senyum-senyum sendiri saat ia bertukar pesan dengan Haisu. Gak cuman itu, Taeha juga ngirim banyak foto dan emoji lucu kepada Haisu layaknya seorang suami yang pengen meyakinkan istrinya kalau dia gak bermain-main sama wanita lain. Jadi beneran bucin banget si Taeha sama Haisu. Di sisi lain, Taehi nampak murka saat mengetahui kalau Taeha juga akan menghadiri pameran ibunya dan juga akan diperkenalkan sebagai putra dari Chairman Taeju. Taehi jelas aja ngerasa jengkel sekaligus kecewa karena ternyata dia bukan satu-satunya putra Chairman Taeju yang akan datang menghadiri pameran itu. Tadinya dia pengen bersikap baik pada Taeha, tapi seiring berjalannya waktu, Taeha terus membuatnya kesal dengan tumbuh dewasa menjadi seperti ayah mereka, bahkan menunjukkan keangkuhannya sebagai putra yang difavoritkan oleh Chairman Taeju. Taeha kali ini udah beneran jengkel, sehingga dia nggak bakal segan-segan melakukan apapun demi membalas dendam pada Taeha yang udah merebut semuanya darinya. Bahkan jika itu berarti dia harus menyakiti Haisu. Sementara itu, Taeha nampak lagi hangout sama Lee Jae yang nasihatin Taeha kalau cinta pertama biasanya nggak berakhir bahagia. Lee Jae kayaknya udah pengalaman sih, makanya sekarang dia mutusin buat having fun together dengan wanita manapun tanpa melibatkan perasaan. Meski demikian, Taeha nampak percaya diri karena sekarang ia udah tahu kalau Haisu cinta sama dia. Di tengah percakapan mereka, Taeha tiba-tiba bertanya seberapa banyak informasi tentangnya yang dilaporkan Lee Jae kepada Chairman Taeju. Lee Jae nampak kaget karena dia sama sekali nggak nyangka kalau Taeha udah tahu tentang tugasnya untuk memata-matai Taeha. Taeha sih santai aja dan bertanya apakah Lee Jae nggak ngerasa takut jika Chairman Taeju mengetahui kalau banyak hal tentang Taeha yang dirahasiakan oleh Lee Jae dari Chairman Taeju. Lee Jae nggak memungkiri kalau dia juga ngerasa takut sih, apalagi Chairman Taeju dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan sangat disegani oleh banyak orang. Apalagi Lee Jae juga masih nggak habis thinking kalau Taeha yang secara fisik mirip banget sama Chairman Taeju ternyata memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya.
Taeha lantas berterima kasih karena Lee Jae berpihak padanya. Tapi untuk saat ini, yang menjadi masalah bukanlah Chairman Taeju atau Taehi, melainkan Haesu. Posisi Haesu sangat rentan dan dia bisa diserang kapan saja dari kedua belah pihak yang gak ingin Taeha hidup bahagia. Keesokan harinya, Taeha nampak menemui Haesu untuk melepas rindu. Taeha bilang kalau dia bakal agak sibuk nanti malam, tapi dia janji bakal jemput Haesu pulang kerja. Taeha kemudian pergi menghadiri pameran ibunya Taehi bersama Lee Jae. Di sana nampak seorang gadis dari keluarga kaya yang juga menghadiri pameran sebagai tamu undangan istimewa. Gadis itu, yang entah siapa namanya, nampak kesal karena dia dipaksa oleh ayahnya untuk mendekati putra dari keluarga Beom. Gadis itu awalnya menolak, karena keluarga Beom memiliki reputasi buruk. Bahkan mendiang sang kakek sudah memperingatkannya untuk menjauhi semua orang yang berasal dari keluarga Beom-Beom. Di tempat lain, Haesu yang sedang berteduh nampak mendapat panggilan telepon dari pemilik motel yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Ibu pemilik motel berkata kalau salah satu kenalannya sedang mencari orang untuk sebuah pekerjaan yang cukup mudah dengan gaji yang tinggi. Haesu sepertinya merasa tertarik dengan tawaran pekerjaan itu, tanpa mengetahui kalau semua itu adalah rencana Taehi untuk menghancurkan Taeha melalui Haesu. Malam itu juga, Haesu berniat datang ke sana untuk melakukan wawancara kerja. Tapi sayangnya, Haesu nggak ngabarin Taeha mengenai hal itu, karena dia nggak ingin Taeha mengkhawatirkan dirinya. Sementara itu, Taeha yang sedang menghadiri pameran ibunya Taehi, menyuruh Lee Jae untuk segera memeriksa keadaan Haesu seusai pameran tersebut. Pada momen itu, Taeha nampak mendampingi ibunya Taehi, dan diperkenalkan sebagai putranya. Taeha sontak saja mendapat pujian dari orang-orang yang berkata kalau dia mirip banget sama Chairman Taeju. Sampai-sampai mereka mengira kalau Taeha adalah Chairman Taeju. Taeha dan ibunya Taehi cuman tersenyum tipis, berusaha menunjukkan kalau mereka emang beneran ibu dan anak yang terikat hubungan darah. Alih-alih mendampingi ibunya di pameran itu, Taehi malah menghabiskan malam di sebuah klub. Taehi ngerasa kecewa banget karena Chairman Taeju menunjuk Taeha sebagai wakilnya. Padahal sebelumnya Chairman Taeju udah memberi izin untuk memperkenalkan Taehi sebagai putranya. Taehi, yang lagi-lagi kalah dari Taeha, lantas berniat untuk membalas dendam dengan menjebak Haesu malam itu. Ia sengaja mendekati pemilik motel untuk meyakinkan Haesu agar segera datang untuk melakukan wawancara kerja. Setibanya Haesu di tempat itu, ia menyadari kalau tempat itu bukanlah seperti yang digambarkan oleh pemilik motel. Alih-alih bar karaoke biasa, tempat itu malah seperti klub malam, which is hal itu langsung membuat Haesu ngerasa nggak nyaman. Namun, saat Haesu hendak pergi dari sana, seorang pria tiba-tiba menghadangnya dan menutup satu-satunya pintu yang ada di hadapannya. Kira-kira apa yang lagi direncanakan oleh Taehi ya? Apakah dia bakal melukai Haesu demi membalas dendam pada Taeha? Sayangnya, belum ada update chapter terbaru lagi dari penulisnya. Tapi tenang aja, aku bakal lanjutin lagi cerita ini kalau chapternya udah update lebih banyak ya. Terus dukung aku dengan like semua video aku and subscribe channel ini biar aku lebih semangat upload cerita-cerita baru yang lebih seru.